Godaan terbesar orang yang perkasa atau setidaknya merasa diri perkasa adalah kesombongan. Kepongahan merasa bahwa keperkasaannya itu menetap padanya, selalu ada dan menjadi milik pribadinya, tanpa ada yang dapat mengambilnya. Dan orang yang sombong, merasa diri perkasa atau menganggap keperkasaan itu milik pribadinya, melupakan satu hal yang paling penting di dalam memandang keperkasaan dirinya, yaitu bahwa keperkasaan yang ada padanya itu adalah titipan Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk satu maksud mulia dari Tuhan yang mempercayakannya itu. Kunci untuk seseorang bisa tetap perkasa adalah dia selalu berjalan dan patuh kepada Tuhan Sang Maha Perkasa yang selalu ada, dan dialah prakarsa dari keperkasaan manusia. Dia yang mempelopori, dia yang memberikan, dia yang mempercayakan, dan dia juga berhak untuk mengambilnya kembali dari orang yang ia percayakan itu. Saya Nikolas Kurniawan menyapa lagi hari ini di dalam Sapa Hari Ini. Sabdanya menyapa kita lagi dari Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 sampai 17, lalu 16 ayat 28 sampai 30. Tulisan tentang kisah seorang hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Simson. Bagaimana karya Roh Allah yang berkuasa atasnya sehingga dia menunjukkan keperkasaan yang luar biasa dan sangat populer, terkenal akan kekuatan fisiknya. Ayat 14-17 Hakim-Hakim pasal 15. Setelah Simson sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1,000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1,000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Lalu Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28-30 ini merupakan akhir dari kehidupan Simson setelah dia menjadi buta matanya, setelah rambutnya dipotong, dan dia melakukan sebuah akhir dari pelayanannya dengan berkorban. Ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Membaca kisah Simson adalah sebuah kisah yang begitu menarik. Banyak adegan-adegan atau kisah-kisah kekuatan otot Simson yang luar biasa.
Selain ototnya, dia juga punya otak yang cemerlang. Di dalam dia berkata-kata, dalam dia menyampaikan berbagai macam ungkapan-ungkapannya, menunjukkan bahwa dia bukan saja berotot tetapi juga berotak kuat. Namun kalau kita memperhatikan, maka Simson yang merasa dirinya kuat dan perkasa ini seringkali juga mengalami kesombongan dan kepongahan. Sehingga tadi di dalam rahang keledai yang dia pakai untuk membunuhi 1.000 orang dengan tulang itu, dia berkata, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Simson merasa dialah yang menghajar dan memukul orang-orang itu. Dia lupa bahwa kekuatan dan keperkasaannya dari Tuhan. Dan kita tahu pula bagaimana Simson lalu di dalam perjalanan pelayanannya dan tugasnya sebagai seorang hakim, ia telah melakukan sebuah tindakan ketidakpatuhan, yaitu ketika semula dia adalah seorang yang sudah dinasarkan dan Tuhan mengatakan bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Dan ini merupakan sebuah komitmen yang harusnya memang Simson patuh untuk tidak memotong rambutnya. Memang kekuatan Simson bukan di rambut, tetapi di Tuhan. Namun ketidakpatuhan Simson justru menyebabkan kekuatan Simson runtuh. Ketika dia membongkar akan kelemahan dirinya, dia membongkar akan kekuatan yang merupakan kepatuhan kepada Tuhannya dengan tidak memotong rambutnya. Setelah itu dia justru mengalami jatuhnya karena ketidakpatuhannya. Sehingga di bagian akhir di dalam Hakim-Hakim pasal 16 tadi, ini adegan di mana Simson akhirnya kata-kata terakhir sebelum ia mengorbankan dirinya untuk orang-orang Filistin itu terkalahkan di dalam sebuah pertemuan raja-raja kota dan seluruh orang yang ada di dalam gedung itu. Simson akhirnya melakukan sebuah karya oleh kekuatan Tuhan untuk berperang melawan orang Filistin dengan cara yang unik. Dan memang akhirnya musuh Israel yaitu Filistin waktu itu terbunuh jauh lebih banyak dengan matinya Simson dibandingkan dengan masa hidupnya Simson. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Simson ini, seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan? Pelajarannya adalah bahwa kita perlu sadar bahwa di balik keperkasaan kita atau di balik keperkasaan orang lain, ada Tuhan Maha Perkasa yang memprakarsai keperkasaan itu. Tuhanlah yang mempeloporinya, Tuhanlah sumbernya, dan Tuhan mempercayakan atau menitipkannya kepada orang yang Dia mau pakai, sekaligus kepada orang yang mau patuh kepada Tuhan. Dan dari kisah Simson kita lihat, karena dia tidak patuh, akhirnya dia jatuh. Ini pelajaran penting buat setiap kita. Hari ini ketika kita merasa diri perkasa, kuat, mampu, piawai melakukan segala sesuatu, punya keahlian tertentu, ingat betapapun tingginya prestasi kita, betapapun baiknya kepiawaian kita di dalam melakukan apapun juga, ada Tuhan, prakarsa yang maha perkasa, yang memprakarsai keperkasaan kita. Dia menaruhkannya untuk supaya kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bila hari ini ketika kita mengalami sudah tidak perkasa lagi, datanglah kepada Tuhan Sang Maha Perkasa supaya Dia bisa kembali memulihkan keperkasaan kita oleh kekuatan tangannya. Patuhlah kepadanya supaya kita tetap teguh dan tidak jatuh. Selamat hidup dalam keperkasaan Allah kita. Amin.